Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Ahmad Sujarwadi, Sarjana Pendidikan dari SDN 22 Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 3 semester 1 dengan tema Benda di Sekitarku, subtema perubahan wujud benda. Nah, dalam RPP ini meliputi kompetensi dasar 3.1 yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikator yaitu 3.1.1 itu mendefinisikan perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3.1.2 yaitu mencontohkan perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3.1.2 menganalisis perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.1, yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk indikatornya yaitu menentukan contoh pada setiap perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada RPP ini saya menggunakan mapel tematik yaitu antara bahasa Indonesia dengan matematika, penggabungan kedua mapel. Untuk matematika, kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 3.7.1 itu menganalisis hubungan antar satuan berat baku gram dan kilogram dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kedua 3.7.2 yaitu menjelaskan konversi satuan berat baku gram dan kilogram. Untuk kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya yaitu 4.7.1 itu mempraktikkan konversi satuan berat baku gram dan kilogram dengan tepat. Jadi dalam RPP saya itu untuk KD di bahasa Indonesia itu ada 2, indikatornya itu ada 4. Untuk mapel matematika yaitu KD-nya ada 2, indikatornya ada 3. Untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator yang dibuat yaitu jumlahnya ada 7. Yang pertama, tujuan untuk mapel bahasa Indonesia yaitu melalui kegiatan menonton video tentang perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat mendefinisikan perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi untuk tujuannya seperti itu, yang pertama. Yang kedua, setelah menonton video yang ditampilkan tentang perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat mencontohkan perubahan wujud benda yang terjadi. Yang ketiga yaitu setelah mendengarkan penjelasan dan menonton video yang ditampilkan guru yang diambil dari link YouTube tentang perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, siswa itu bisa menganalisis perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi setelah menonton video, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa itu bisa menganalisis bagaimana perubahan-perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu setelah menonton video yang ditampilkan guru dan mengamati langsung perubahan wujud benda secara dipraktekkan, untuk materi yang saya sampaikan di kelas itu siswa juga diajak untuk aktif dalam pembelajaran, yaitu mempraktekkan bagaimana perubahan wujud-wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya alat peraga konkret yang saya lakukan ataupun yang saya bawa ke dalam kelas yaitu lilin. Lilin tatkala dipanaskan dari dari wujud benda padat menjadi wujud benda cair, dan itu nanti akan digabungkan dengan mapel matematika karena saya mengambil untuk tematik. Nah, untuk mapel matematika itu bisa tadi dijelaskan bahwasanya untuk kompetensi dasar itu bisa konversi satuan berat baku gram menjadi kilogram ataupun sebaliknya. Jadi contoh untuk
lilin sebelum kita panaskan, sebelum kita praktekkan itu beratnya berapa gram. Nah, setelah dipanaskan itu akan berubah masih sama atau tidak berat satuan bakunya. Nah, nanti siswa juga akan mengkonversi bagaimana berapa gram yang lilin tersebut, berat lilin tersebut menjadi berapa kilo. Jadi siswa itu juga diajak untuk berpikir kritis, menentukan bahwasanya bagaimana sebuah lilin dari padat menjadi cair dan bagaimana konversi beratnya, apakah berubah atau tidak, dan siswa itu juga berpikir bahwasanya ini berapa gram, contoh 100 gram itu berapa ons ataupun berapa kilo. Jadi sambil kita gabungkan antara pelajaran bahasa Indonesia tentang perubahan wujud benda dengan mapel matematika. Untuk selanjutnya yaitu matematika. Untuk mapel matematika tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, melalui bimbingan guru dengan mengamati PPT yang digabungkan, siswa dapat menganalisis. Setelah mengamati PPT ataupun video yang ditampilkan oleh guru, siswa bisa melakukan konversi. Dan yang selanjutnya yaitu siswa bisa mempraktekkan konversi satuan berat dari gram menjadi kilogram. Jadi saya dalam RPP ini itu menggunakan model ataupun menggunakan model PBL ataupun problem based learning, yang dimana pemecahan masalah. Untuk pendekatannya yaitu scientific dan TPAJK, technological, pedagogical, content, knowledge. Metodenya itu ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Jadi dalam RPP ini saya menggunakan TPAJK karena teknologi bisa menampilkan video, PPT, dan sebagainya yang dirancang sedemikian rupa dan menggunakan alat peraga yang mudah didapatkan. Untuk sumber belajarnya saya ambil dari media cetak, buku siswa, buku guru, media online-nya dengan YouTube, dan alat peraganya PPT. Dan untuk selanjutnya, untuk aktivitas pembelajaran itu dimulai dari kegiatan pembiasaan seperti pendahuluan dan sebagainya, selanjutnya kegiatan inti, orientasi, terus mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan penutup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sintaksnya yaitu menggunakan problem based learning yang barusan saya utarakan ataupun saya sampaikan untuk sintaksnya. Dan untuk evaluasi yang diberikan nanti berupa LKPD dan soal evaluasi. Untuk evaluasi itu instrumen strategi evaluasi dalam jurnal refleksi yang meliputi refleksi untuk guru, terus refleksi untuk siswa. Jadi untuk guru itu bisa menggunakan refleksi, banyak pertanyaan yang dilakukan dengan fokus pada KD dan masalah. Yang selanjutnya observasi itu berupa instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Observasi itu dalam kegiatan belajar yang pertama, untuk observasi guru itu dalam kegiatan belajar. Yang kedua, untuk observasi siswa itu dalam mata pelajaran ataupun mapel yang sudah diajarkan, dan meliputi rubrik dan kriteria penilaian sikap untuk siswa. Ada sikap spiritual, terus ada sikap sosial. Untuk skornya sudah terlampir. Dan untuk penilaian pengetahuan ini ada kisi-kisinya. Penilaian pengetahuan untuk mengevaluasi siswa itu berupa pilihan ganda yang berjumlah 10. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan ada rubriknya dan lembarnya itu keterangannya untuk nilai 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik. Selanjutnya untuk format penilaian hasil wawancara kepala sekolah, kita meminta kepada kepala sekolah untuk mengevaluasi ataupun mengevaluasi kinerja kita ataupun pada pengajaran kita termasuk RPP dan sampai dengan pembelajaran di kelas. Terus yang terakhir itu survei juga kita meminta kepada guru ataupun teman sejawat. Jadi ada kepala sekolah, ada
teman sejawat yang untuk kita memintai untuk evaluasi. Dan yang terakhir itu pertanyaan kepada orang tua, bagaimana siswa tersebut, bagaimana pengajarannya, bagaimana hal-hal yang lain yang disampaikan dalam pembelajaran oleh guru. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Untuk evaluasinya itu juga berupa LKPD-nya. Terima kasih, yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.